karena kita sudah sangat menyadari bahwa politik perjalanan demokrasi yang tidak sehat ini tidak akan melahirkan pemimpin yang baik. Jelas ya, karena siapa yang menang sekarang kan bahasanya adalah siapa yang modalnya besar gitu ya. Artinya bahwa nanti dengan demokrasi yang selalu dibayangi dengan politik uang itu tidak akan melahirkan pemimpin yang ideal. Memang kita melihat pilkada di mana saja ya, termasuk di Kudus itu tidak bisa dilepaskan dari permasalahan klasik ya, bahwa seperti di Indonesia ya, bahwa demokrasi itu selalu berbarengan dengan politik. Nah, inilah yang kemudian menjadi permasalahan laten yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana kita memecahkan permasalahan ini ya, karena sepanjang demokrasi itu diwarnai dengan politik uang akan selalu lahir demokrasi yang tidak sehat ya. Kenapa? Karena politik uang itu kemudian diikuti dengan biaya politik yang tinggi. Biaya politik yang tinggi itulah kemudian banyak terkait dengan tindak pidana korupsi gitu ya, tindak pidana korupsi. Ya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, karena begini, kalau kita lihat dari sistem yang diawali dengan pengaturan Undang-undang Pemilu, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilu Gubernur, Bupati, Wali Kota ini sebetulnya sudah baik. Secara normatif sudah tegas, ada pasal-pasal yang melarang tentang adanya politik uang. Ya, politik uang. Hanya saja karena undang-undang itu merupakan produk politik, di dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota itu ada penjelasan pasal yang membedakan antara politik uang dan biaya politik. Sebetulnya secara normatif perbedaan antara politik uang dengan biaya politik itu sudah jelas perbedaannya. Tapi kemudian di dalam praktek politik uang itu, antara politik uang dan biaya politik itu yang dijumbuhkan gitu ya dalam prakteknya. Misalnya bagaimana cara memberikannya dan sebagainya ya, sehingga kemudian walaupun itu esensinya politik uang, tapi kemudian bisa oleh pelaku kontestasi ini mengatakan itu bukan politik uang tapi biaya politik. Nah ini cara perumusan itu yang mungkin membuat kabur gitu ya. Inilah yang kemudian menjadi penyebab penegakan undang-undang hukum pemilu, undang-undang pemilu ya, dalam hal ini adalah pilkada itu menjadi tidak tegas gitu ya, terkesan tidak tegas karena dari aturannya sendiri itu. Kemudian ketidaktegasan penegakan undang-undang pemilu dalam rangka pemberantasan politik uang itu juga didukung oleh masyarakat, sehingga kalau kemudian penegakan ini terlalu ketat justru dipandang merugikan masyarakat ya, yang menikmati ya secara real gitu ya, menikmati politik uang.
Pertanyaannya adalah bagaimana sih kita entah itu programnya bagaimana. Kalau kita melihat ini masalah demokrasi dan politik uang itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi ini karena bersifat negatif gitu ya, maka seharusnya ada satu pemikiran bagaimana kita mengatasi masalah demokrasi yang tidak sehat ini. Apakah mungkin dari edukasi masyarakatnya, apakah dari pembangunan sistemnya, apakah kita dari sistem dari calon pemimpin yang bisa menjual dalam arti bahwa keberadaan pemimpin di suatu daerah itu bisa dirasakan masyarakat luas sebagai upaya untuk betul-betul dirasakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang saya kira menjadi permasalahan kompleks tentang bagaimana kita membangun sistem demokrasi yang sehat gitu ya. Yang sehat ini saya kira menjadi tanggung jawab kita bersama, karena kita sudah sangat menyadari bahwa politik perjalanan demokrasi yang tidak sehat ini tidak akan melahirkan pemimpin yang baik. Jelas ya, karena siapa yang menang sekarang kan bahasanya adalah siapa yang modalnya besar gitu ya. Artinya bahwa nanti dengan demokrasi yang selalu dibayangi dengan politik uang itu tidak akan melahirkan pemimpin yang ideal.